Universitas Kadiri, kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya dengan 7 fakultas pilihan dan 24 program studi di antaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Memiliki mitra kerjasama nasional dan internasional. Memiliki ragam pilihan UKM dan organisasi sebagai wadah mengembangkan potensi dan bakatmu. Dan fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium komputer dan bahasa, perpustakaan, gedung olahraga, ruang GPC atau Job Placement Center, dan auditorium. Tunggu apa lagi? Raih masa depan cemerlang bersama Universitas Kadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tadi kita sudah melihat ya cuplikan tentang Universitas Kadiri yang mana merupakan universitas terbaik se-Kediri Raya. Kami adalah salah satu mahasiswa di Universitas Kadiri dalam program studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya ya di program studi Magister Administrasi Publik ini sudah terakreditasi oleh BAN PT, di mana kita mendapatkan akreditasi B. Nah, akreditasi ini sudah memenuhi syarat minimal, khususnya bagi teman-teman ASN jika ingin melanjutkan pendidikan, di mana sesuai dengan ketentuan ya. Kalau program studi akreditasinya itu minimal B atau sangat baik, jadi bisa menjadi salah satu pilihan dan tidak akan menyalahi ketentuan. Seperti itu teman-teman. Yang penting kita mengikuti proses administrasinya secara tertib. Oke, tidak lupa saya perkenalkan diri, nama saya Kusuma Wardani dan saya Faikul Mustafid. Kali ini kita akan bincang-bincang administrasi publik dengan tema inovasi administrasi dan kebijakan publik. Yang mana kita akan mengambil inovasi e-Sakib di pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, inovasi e-Sakib ini kebetulan ya saya salah satu pegawai di dalamnya yang sebagai inisiator dari adanya aplikasi e-Sakib ini, yaitu bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Jadi teman-teman. Sebelum itu kita harusnya tahu ya apa yang melatar belakangi dari terbentuknya inovasi e-Sakib itu sendiri. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jombang masih melaksanakan Sakib atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara manual ya Pak Faik ya? Ya ini saya coba jelaskan Mbak ya. Oke. Jadi untuk sebelumnya itu sudah ada, e-Sakib itu sudah ada. Cuman sudah ada. E-Sakib ini pengembangan lagi. Ya, cuman e-Sakib yang sebelumnya kan kita hanya menerima dan menampilkan dokumen-dokumen Sakib dari perangkat daerah, dari organisasi-organisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Jombang. Namun dengan adanya e-Sakib yang baru ini kita kembangkan, yang lama hanya sebagai penampung dan menampilkan data, tapi nanti ke depannya dengan adanya yang sekarang ini kita sudah mendigitalisasikan seluruh prosesnya seperti itu. Dan seperti Mbak bilang tadi, apa sih latar belakangnya gitu ya. Jadi mungkin ada salah satu teori yang akan saya jelaskan, yaitu tentang bagaimana inovasi itu harus tumbuh di tempat atau organisasi yang tepat. Nah, salah satunya adalah
ada teori organisasi namanya ambidextrous organization. Jadi sebuah organisasi yang dapat, istilahnya kalau dianalogikan seperti manusia ya, di mana seseorang yang bisa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bersamaan dengan baik. Nah, itu kita ambil ke dalam teori organisasi, di mana sebuah organisasi yang bisa memanfaatkan, ada kalau di dalam lingkungan birokrasi ya, di tangan kanannya kita harus mengetahui adanya norma, nilai, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan di tangan kiri kita harus bisa agile. Kita harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang selalu berkembang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satu kuncinya adalah kinerja. Di mana kinerja organisasi itu harus bisa diterjemahkan menjadi kinerja individu. Itu salah satu faktor kunci. Jadi kita bisa agile namun tetap diarahkan ke dalam sebuah kerangka kinerja, sehingga kinerja organisasi mendapat maksimal. Seperti itu. Dan ini kita terjemahkanlah ke dalam ESAKIP ini. Yang dulunya mungkin sistem akuntabilitas kinerja pemerintah hanya bicara tentang bagaimana organisasinya mempertanggungjawabkan kinerjanya, mulai dari penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan dengan adanya ESAKIP ini kinerja organisasi tadi, pengelolaan kinerja organisasi tadi diintegrasikan menjadi pengelolaan individu, dan pada akhirnya bermuara pada pemberian reward dan punishment melalui adanya manajemen talenta, manajemen karir, ataupun ke dalam pendapatan masing-masing ASN, khususnya di Kabupaten Jombang. Itu yang paling melatar belakangi, dan banyak permasalahan di belakangnya, dimana kan selama ini kita tahu sendiri ya, kita yang ASN Jombang tahu bahwa seluruh dokumen yang kita lengkapi, khususnya untuk dalam hal pengukuran kinerja, untuk mendapatkan dalam perhitungan tunjangan pendapatan, itu kan masih manual. Dan kontrol untuk substansi di dalam pengukurannya pun kita tidak bisa mengontrol itu. Kita bukan bilang ASN tidak jujur, tapi dengan adanya digitalisasi ini, itu akan membuat seluruh prosesnya itu menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena batasan-batasan itu sudah jelas dan tidak akan bisa dilewati oleh individu. Jadi ketika dalam pengukuran, ketika kita merencanakan A ini, sejauh ketika mau pengukuran A ini ternyata tidak kita kerjakan. Nah, di dalam digitalisasi ini itu sudah tidak bisa kita hapus. Dan ya itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadinya dengan ada ESAKIP ini ada transparansi dan meningkatkan akuntabilitas tadi. Ya, berarti pemerintah Kabupaten Jombang tuh ingin capaian kinerjanya itu bisa terukur dan tidak pelin-pelan ya, bisa mungkin menyesuaikan ketika tidak tercapai. Ya. Dan memang ingin akuntabilitas itu pengen benar-benar bisa dicapai di akhir tahun pemerintahannya gitu ya. Ya bukan cuma akhir tahun, tapi kan kita melakukan pengukuran itu tiap 3 bulan sekali ya kalau di pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi ya benar, boleh kita menyesuaikan dengan kondisi, dan itu malah disarankan apalagi ketika kita pengukuran triwulan 1 gitu, ada yang tidak tercapai, mungkin ya kita tidak bisa mencapai target yang kita inginkan gitu. Di triwulan 1 kita merencanakan ulang lagi untuk percepatan pencapaian target di triwulan 2 itu boleh. Nah, cuman dengan catatan jangan sampai perubahan itu kita lakukan ketika ingin mengukur, dan apalagi dengan tujuan kita mengubah capaian kita supaya terpenuhi itu. Supaya terpenuhi 100% dan berdampak akhirnya di pendapatan pada akhirnya. Nah, di aplikasi ESAKIP yang sekarang ini Pak Faik, saya kan juga melaksanakannya. Bagusnya ini kan terintegrasi dia. Iya. Terintegrasi dengan aplikasi yang ada di bidang perencanaan, terus dari segi ESAKIP di kepegawaian, di e-kinerja ya, di e-kinerja untuk dari segi kepegawaiannya. Okay. Nah, bagaimana proses dari inisiator inovasi itu untuk mengintegrasikan ESAKIP itu sendiri? Jadi
Dan ini mungkin terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, di mana Pak Jokowi atau di pimpinan kita di atasnya itu membuat sebuah kebijakan di mana kalau dulu mungkin ya kita berlomba-lomba untuk membuat aplikasi berinovasi. Saja, ya. Cuman dalam hal SPBI ini kita sudah dituntut bukan banyak aplikasi tapi mengintegrasikan, dan juga satu yang paling penting adalah digitalisasi proses. Itu yang penting. Jadi ada dua yang kita buat di dalam e-Sakib ini, di dalam tim e-Sakib, dalam merancang e-Sakib ini, di mana kita meningkatkan integrasi, kalau bahasa kerennya interoperabilitas, dan juga yang kedua itu adanya digitalisasi proses. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa e-Sakib ini bukan hanya menyimpan dan menyampaikan, tapi juga bagaimana proses itu dikawal, didigitalisasi supaya menjadi lebih keberlanjutannya. Ya, bisa lebih dipertanggungjawabkan. Dan kedua, interoperabilitas. Jadi kita mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang terkait dengan akuntabilitas kinerja. Apa? Ya perencanaan, pengukuran, dan salah satunya adalah manajemen kinerja ASN individu. Tadi sudah dijelaskan ya, di mana e-Sakib ini menggabungkan, mengintegrasikan pengelolaan kinerja organisasi, kita satukan dengan pengelolaan kinerja individu. Jadi di dalam proses itu kita banyak, mulai dari penganggaran harusnya sudah diintegrasikan, dan ini sudah diintegrasikan. Tadi mungkin Mbak bilangnya kan tahunya dari perencanaan ya, tapi sebenarnya di dalam perencanaan itu sudah terintegrasi dengan proses penganggaran dan penatausahaan keuangan. Betul. Jadi di dalam e-Sakib ini juga mempertanggungjawabkan. Mungkin ada di video sebelumnya ya, di tag nanti ya di dalam YouTube-nya itu tadi. Bisa. Kalau sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu adalah intinya kita mempertanggungjawabkan sumber daya yang diberikan, yang difasilitasi oleh negara, bagaimana kita bisa mencapai kinerja yang sudah diperjanjikan. Jadi menggunakan sumber daya seefektif dan efisien mungkin. Sumber daya itu apa? Mungkin di dalam ilmu manajemen ada 5 ya, cuman kita fokus dan dijelaskan ada manajemen anggaran, aset, dan juga sumber daya. Sumber daya manusia maksudnya. Nah, ketiga ini yang itu kita coba integrasikan supaya di dalam Sakib ini benar-benar menyentuh substansi dari Sakib itu. Kita bisa mewujudkan substansi dari Sakib itu sendiri. Dan yang itu kita coba wujudkan seperti itu. Makanya integrasi dari sistem-sistem terkait itu salah satunya di latar belakangnya adalah bagaimana kita juga mengidentifikasi Sakib itu untuk apa dan proses bisnis apa yang terkait, supaya seluruh proses bisnis itu akan terdukung gitu. Jadi dengan adanya Sakib ini bagaimana perencanaan pembangunan Renstra, Renja itu bisa diperhatikan lagi oleh perangkat daerah. Kemudian bagaimana manajemen kinerja individu juga diperhatikan lagi, bagaimana meningkatkan penggunaan sistem di masing-masing proses bisnis ini. Mau tidak mau itu saya yakin pasti akan terdorong, dan ya di dalam proses implementasi juga sudah bilang di operator yang perencanaan, di operator yang manajemen kinerja juga sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Dengan adanya e-Sakib ini mereka sudah mulai melek. Kan e-Sakib ini kan kemarin diterapkannya di pertengahan tahun gitu ya. Dan ya perencanaan bilang ketika ada OPD yang protes, harusnya bukan di sini, kita sudah ngasih tahu kalau itu sebelumnya harus diperhatikan ketika perencanaan. Ketika ada ini kenapa baru? Nah, jadi akhirnya kita ambil dengan adanya e-Sakib ini ya mungkin karena terintegrasi ya, dan adanya pada akhirnya kan pendapatan. Nah, ketika itu sudah mengaruh dengan pendapatan, ya mau gak mau itu akan menjadi sebuah perhatian besar bagi stakeholder seperti itu. Nah, kan baru berjalan di tahun 2025 ini ya e-Sakib. Di awal penggunaan e-Sakib, apakah ada kendala-kendala di pelaksanaannya? Ya, kalau di pelaksanaan mungkin tidak terlalu ya, tidak ada kendala yang berarti gitu. Dan memang yang sulit itu bukan e-Sakibnya, tapi yang sulit adalah bagaimana setiap pegawai mengerti substansi e-Sakibnya sehingga itu bisa dimasukkan di dalam e-Sakib. Yang menjadi kendala kan adalah
Ya kita harus mengakui tidak banyak pengertian secara komprehensif sakit ini belum tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai. Itu yang menjadi kendala utama. Namun secara kendala teknis juga banyak karena kan ini aplikasi, kita mengintegrasikan dengan banyak aplikasi ya teman-teman. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang akan mengembangkan aplikasi, dan terlebih kita dituntut seluruh aplikasi bukan hanya berdiri sendiri yang sudah saya bilang tadi. Kita harus bisa mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Bukan setiap proses bisnis membuat sendiri sehingga user pada akhirnya menginput banyak sekali aplikasi gitu. Nah, dengan adanya interoperabilitas ini diharapkan seluruh proses bisnis akan saling terkait dan pastinya akan saling mendukung. Nah, ketika seluruh proses bisnis ini saling mendukung, peningkatan akan administrasi publik itu akan menjadi lebih bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Ini kan yang paling susah di masing-masing individu, Pak ya. Ya. Ini masing, karena pada dasarnya mengubah kebiasaan yang sudah melekat di ASN itu membutuhkan waktu yang relatif cukup tidak sedikit ya. Ya sama itu tadi Mbak, yang kita kan mengintegrasikan banyak aplikasi ya. Ketika kita mengintegrasikan dengan banyak aplikasi, kita butuh menyamakan persepsi dengan si pembuat aplikasi sebelumnya gitu ya. Mana data yang kita butuhkan, struktur datanya seperti apa, sehingga aplikasi yang kita buat itu benar-benar bisa terwujud sesuai dengan proses bisnis yang ada di kita. Itu penyepakatan seperti itu yang mungkin agak sedikit membutuhkan usaha yang lebih itu untuk membuat aplikasi ini. Nah, apakah kemarin kan pasti di awal implementasi inovasi itu kan dilakukan sosialisasi. Ya. Nah, di tahap pertama kemarin sudah dilakukan oleh setiap individu ASN, dan apakah di TW yang akan datang ini, di triwulan yang akan datang ini akan dilakukan sosialisasi ulang atau lanjutan seperti itu, sehingga masing-masing individu yang mungkin kemarin masih minta bantuan ke teman-temannya atau masih kurang mandiri gitu, masih kagok, bisa lebih lancar untuk mengoperasikan sakit itu sendiri. Ya jelas itu diperlukan, di mana kita akan menyampaikan ya evaluasi bagaimana pelaksanaan yang sebelumnya itu seperti apa, terus kendala-kendala apa yang sering dihadapi oleh masing-masing individu, ya itu harusnya akan kita sampaikan seperti itu, di mana semakin lama kan diharapkan semakin lancar gitu. Apalagi juga sebuah aplikasi itu tidak bisa dikatakan berkelanjutan ketika tidak stuck di dalam satu posisi tertentu. Banyak pengembangan yang akan kita lakukan. Mungkin ini next. Dan itu sudah disampaikan. Kan pada intinya seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa meningkatkan akuntabilitas, di mana Sakip itu sebenarnya adalah menyampaikan kepada pembuat kinerja perjanjian antara pihak A dan pihak B. Dalam hari ini, dalam konteks pemerintahan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kinerja kita terhadap masyarakat seperti itu. Dan aplikasi ini akan mengarah ke sana pada akhirnya ya. Di mana pertama yang akan dikembangkan proses analisis data. Itu yang utama. Analis data di mana kinerja mana ya kira-kira yang belum diintervensi sampai individu. Seperti itu. Dan kemudian kira-kira ketika pengukuran kinerja mana ya yang kurang optimal, itu akan ada fitur seperti itu, dan juga ada fitur di mana individu mana yang belum mengerjakan nantinya. Supaya bisa meningkatkan akuntabilitas. Ada satu lagi yang kita kembangkan, yaitu tentang transparansi. Jadi di Sakip ini akan kita kembangkan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah informasi tentang kinerja itu tersampaikan kepada masyarakat melalui dibangunnya sebuah website. Website itu nantinya bisa menggambarkan bagaimana kondisi kinerja di dalam instansi pemerintah, dan saya mungkin akan menyampaikan salah satu jurnal ya di luar negeri di mana Sakip itu sebenarnya tapi akuntabilitas kinerja itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan ketika ada kegagalan masyarakat itu bisa tahu kepada siapa itu meminta pertanggungjawaban.
meminta pertanggungjawaban. Dan dengan adanya e-Sakip ini nanti diharapkan ketika sudah diluncurkan sebuah website, kita bisa menarik perhatian dari masyarakat. Jadi isu tentang transparansi ini menurut saya itu bukan terletak bagaimana pemerintah bisa membuka informasi seluas-luasnya, tapi juga bagaimana pemerintah itu bisa men-trigger partisipasi masyarakat. Dan itu yang akan kita pikirkan, pola pikir yang tadi saya sampaikan barusan itu akan kita terjemahkan ke dalam aplikasi ini. Berarti gitu. kan nanti di website itu tidak hanya disampaikan apa-apa saja yang sudah dicapai, tapi juga apa-apa saja yang belum dicapai. Iya. Karena mungkin selama ini yang kita tahu bahwa di website-website ataupun di kanal-kanal informasi itu yang diketahui kinerja apa yang sudah dicapai, dan mungkin yang belum dicapai itu tidak disampaikan atau bahkan disembunyikan gitu. Nah ya, itu sebenarnya inti dari akuntabilitas. Bukan hanya bagaimana kita menyampaikan keberhasilan, tapi juga kita mempertanggungjawabkan kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan hal yang buruk gitu. Sejauh itu harus bisa ditutupi, padahal harusnya disampaikan, dan sehingga masyarakat bisa tahu bahwa oh ternyata pemerintahan Bapak ini tuh kurang di sisi ini, harusnya aku mendapatkan ini, dan harusnya di tahun depan atau di kinerja selanjutnya bisa ini aku mengusulkan atau jadi itu tadi pemerintah nanti masyarakat mengusulkan dan sebagaimana tadi yang saya bilang ya, kita bukan anti kegagalan tapi kita bisa mengetahukan. Jadi masyarakat saya rasa tidak akan masalah ketika gagal dan mau menerima kritik dan masukan sehingga ada perbaikan. Saya rasa seperti itu sih. Dari inovasi yang baik itu tadi juga tidak hanya terintegrasi, satu bisa digunakan dengan baik, terus selain itu juga harusnya berdampak ya Pak. Ya. Jadi hasil akhir dari inovasi itu harusnya bisa berdampak kepada masyarakat. Ya. Dan ini mungkin jadi kita bahas tadi ya, salah satu dimensi inovasi, di mana e-Sakip ini adalah inovasi di dimensi akuntabilitas kinerja, tapi bukan hanya itu sebenarnya, Mbak. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada ambidextrous organization, di mana dengan ada terwujudnya ambidextrous organization melalui e-Sakip ini, kita bisa menciptakan sebuah ekosistem organisasi yang mendukung adanya inovasi-inovasi. Sehingga inovasi-inovasi baik itu di dimensi yang lain ya, ada dimensi lingkungan, dimensi kebijakan, itu bisa tumbuh dengan adanya e-Sakip ini. Ya, e-Sakip. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari bincang-bincang administrasi publik kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan mungkin dari Pemkab ataupun ASN dari daerah lain ingin mengetahui tentang e-Sakip selanjutnya, bisa langsung menghubungi bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sebelumnya ya, bisa promosi Mbak, bahwa e-Sakip ini mungkin adalah aplikasi pertama. Oh iya, dengar-dengar itu e-Sakip ini adalah satu-satunya aplikasi yang sudah terintegrasi ya, dan itu pernyataan bukan dari pemerintah Kabupaten Jombang, tapi diakui dari Badan Kepegawaian Negara sendiri ya. Bahwa mereka menyampaikan bahwa mungkin ini adalah satu-satunya aplikasi yang bisa mengintegrasikan dari proses perencanaan di segi dari dari Kemendagri sendiri ya, dari Kemendagri sendiri melalui SIPD, dan bisa terintegrasi dengan kinerja dari BKN. Ya itu ya Pak Faik. Jadi seperti yang Mbak tadi bilang ya, inovasi itu saat ini khususnya dalam digitalisasi, dalam dunia digitalisasi itu bukan hanya bagaimana membuat aplikasi, berlomba-lomba buat aplikasi, tapi bagaimana kita itu mengintegrasikan dan juga mendigitalisasi proses seperti itu. Ya dimana ya itu kita mendigitalisasi proses di mana seharusnya perencanaan pembangunan bisa terintegrasi dengan individu. Itu. Jadi itu mungkin salah satu daya tarik yang bisa menjadi pertimbangan bisa diterapkan di berbagai instansi pemerintah yang lain. Oke Pak Faik, semoga aplikasi e-Sakip ini bisa berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Pada akhirnya seperti itu. Kita tujuannya tetap satu, bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat.
Oke, cukup sekian bincang-bincang administrasi publik kali ini. Kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.